Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Iya, hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Ya, nggak terasa ya, udah tanggal 28 Juli aja nih, udah mau akhir bulan Juli, tanggal 28 Juli ya, di tahun 2025. Ya, senang rasanya di pagi hari ini, hari Senin ya, hari pertama dalam minggu. Ibarat orang nih, hari Senin nih hari yang paling membosankan karena disinilah hari pertama orang mulai kerja. Biasa job-job atau para pekerja tuh biasa pekerjaannya pada menumpuk tuh di hari Senin nih, seperti saya nih yang pagi ini biasa lagi OTW ceritanya, lagi mau pergi kerja ceritanya. Nah, ini saya sedang OTW dari rumah saya di sekitaran sekarang ini terminal Tanjung Priok, stasiun Tanjung Priok ya, menuju stasiun Priok, sekitaran Tanjung Priok menuju ke Mall Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat. Ya, itu dia teman-teman. Di pagi hari ini sembari menemani perjalanan biasa ya teman-teman, saya ya sedikit ngevlog lah ya daripada bermenung-menung ria menikmati kemacetan kota Jakarta ini ya teman-teman ya. Ya gitulah, Jakarta ini memang apalagi di hari Senin ya, ini jam-jamnya macet nih karena jam-jam anak sekolah, jam-jam para pekerja yang lagi berangkat kerja ya kan. Ya daripada menung-menung ya kan nggak tahu tuh ngapain, mendingan ngevlog aja dah ya kan. Kebetulan saya memang channel YouTube Sudung Sitorus Channel ini lebih ke arah motovlog ya teman-teman. Dan pada dasarnya konsep dari motovlog yang saya pakai adalah motovlog sederhana pakai HP. Tapi mungkin untuk beberapa minggu ini saya masih asik ya untuk mengulik-ulik action cam. Jadi nggak pakai HP dulu nih. Kebetulan tanggal 14 Juli kemarin saya ada beli action cam merek Ausec AT M40R ya. Jadi sekarang ini lagi ya ibaratnya kayak lagi asik-asiknya untuk apa bahasa kita nyebut ya, lebih asiknya untuk mendalami, mengulik-ulik semua fitur-fitur, kelebihan dan kekurangan si action cam merek Ausec AT M40R ini ya. Ya baik teman-teman, di pagi yang agak sedikit rame saya perhatikan ya, mungkin ini karena di stasiun ya, stasiun Tanjung Priok saya ini ya, saya perhatikan memang rada-rada rame nih kondisi ya. Dibilang rame tapi nggak apa ya, nggak mentok ya, nggak macet, nggak berhenti gitu, masih bisa jalan ya. Mungkin teman-teman yang ada rencana mau OTW nih, mau main-main ke area-area sekitar stasiun Tanjung Priok, untuk sekarang ini jam 7 pagi terpantau situasi kendaraan di sekitaran terminal Tanjung Priok rame. Tapi kalau saya sih mikirnya masih bisa jalan ya, enggak mentok apa, enggak berhenti gitu loh, enggak macet ya gitu. Yang saya khawatirkan justru di area itu teman-teman, area apa, JIS ya, apa namanya itu ya, JIS, sampai lupa saya lagi. Jakarta International Stadion ya. Ya, lapangan bola itu loh, yang Jakarta Utara yang viral itu loh. Jis. Di situ tuh memang enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, everyday itu bisa dibilang memang macet parah di situ, karena pada saat ini memang lagi rame-ramenya proses pembangunan flyover. Saya perhatikan ya, ada flyover di area sekitaran JIS itu,
Dan kedua, jalannya ada kayak penyempitan ya, dari yang bisa 2 jalur tiba-tiba jadi 1 jalur. Sementara mobil-mobil yang atau kendaraan lewat tuh mobil-mobil besar kayak kontainer gitu. Jadi di area JIS Jakarta International Stadion itu memang parah banget teman-teman, parah, separah itu macetnya gitu loh, parah. Jadi kalau teman-teman yang ibarat ini mau kayak melintas ya, kita bilang melintas di area ini sekitaran JIS, saya harap sih bersiap-siaplah untuk menikmati kemacetan. Ya kalau memang ada opsi yang lain, mendingan ke opsi lain ya teman-teman. Entah gimana, jangan melewati sini lah. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gitu. Dan kebetulan saya mengendarai motor ya. Jadi kebetulan nih action cam saya ini saya ada mounting ya di sekitaran stang motor saya ya. Nah, jadi untuk berkendara motor pada saat ini saya pikir masih bisa ya untuk menembus kemacetan di titik rawan macet yang di JIS itu ya teman-teman ya. Karena untuk kendaraan motor kan bisa ini ya, bisa zigzag sini sana sini ya, bisa kiri ke tengah, kanan atas bawah ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau main ke sini nih, mau melintasi area sekitaran JIS sekitaran JIS ya Jakarta Utara, saran saya lebih baik dipikir-pikir dulu lah. Kalau hanya sekedar melintas ya. Tapi kalau memang ibaratnya memang wajib ya, dalam artian ya mau nggak mau memang itu pilihan jalannya, kan kerjanya di sekitaran Jakarta Utara ya, yang mau apa lagi gitu. Kalau saya sih lebih baiknya mikirnya gimana ya, ibaratnya kalau memang terpaksa ya ambil opsi berangkatnya tuh agak pagian dikit ya, agak pagi supaya jangan terlalu macet. Kalaupun terlalu macet kan ada spare waktu di jalan kalau kita berangkat tuh ya ibaratnya pagi ya kan. Kalau udah injury time kan payah tuh, udah mau terlambat tambah lagi macet ya kan. Nah ini nih, di sini nih, ini saya ini udah sekitaran JIS ya teman-teman. Kebetulan apa namanya, action cam saya ini saya posisikan permanen, dia saya baut ya, jadi tidak bisa saya putar-putar 360 derajat ya. Kalau action camnya bisa saya cantolin di helm, mungkin bisa goleng-goleng kiri, golek kanan gitu kan, bisa kan. Ini action camnya saya ikat, saya permanenkan di stand, di mounting di stang motor ya. Nah sini nih teman-teman, area sini nih memang macet parah nih, karena makin kesini dia makin sempit tuh, jalannya makin mengecil, sementara jumlah kendaraan apalagi ketemunya kontainer, waduh udah tuh depan tuh. Nah itu depan tuh ada kontainer teman-teman. Nah itu udah mulai macet kan. Nah dia jalan menyempit, di area sini menyempit dah, mengecil gitu area jalan. Ya itu dia teman-teman. Jadi saran saya kalau memang teman-teman udah mau nggak mau nih ceritanya memang kerjanya di Jakarta Utara, sekitaran Jakarta Utara ya, baiknya nih kalau bisa nih berangkatnya agak pagi dikit gitu loh, supaya kalaupun ibaratnya terjebak macet masih ada spare waktu gitu. Dan kalau saya pribadi nih, jika teman-teman ada opsi yang berkendara motor gitu, kalau ada gitu. Kalau pakai motor kan lebih zigzag ya, ibaratnya lebih fleksibel, bisa kiri bisa kanan gitu kan, gitu teman-teman. Ya ini setelah dari JIS kita menuju ke arah, ya paling ke arah sekitaran Ancol kali ya. Iya, sekitaran menuju Ancol atau Mangga 2 kalau sebelah kirinya ya. Dan betul di sekitaran Ancol ini juga parah macet ya. Iya, nanti ada saya tunjuk ya satu titik ya, itu memang separah itu gitu loh. Kalau orang nyebutnya stasiun Ancol ya kalau nggak salah ya, stasiun Ancol apalah gitu kalau nggak salah ya. Saya pernah tuh ngantar customer ya, sebagai driver ojol ya, itu dibilang turunnya di mana, di stasiun Ancol. Saya bilang emang Ancol ada stasiun? Ada bang. Nah saya yang ini ya, ini namanya stasiun Ancol katanya gitu. Saya baru tahu tuh namanya stasiun Ancol. Nanti saya tunjuk ya teman-teman ya, mana stasiun Ancol. Di situ tuh titik yang kedua macet dan tidak jauh dari JIS. Nah, jadi memang area JIS, stasiun Ancol itu memang titik macet. Nah nih bisa diperhatikan teman-teman. Nah depan nih, depan saya ini stasiun Ancol nih teman-teman.
Nah gitu tuh, sudah ada stasiun kereta api, nah, itu mengecil lagi jalannya, nah udah macet lagi. Nah kebetulan kayaknya di timing saya ini nggak ada kontainer nih, ini cuma ada mobil pribadi lah ya, masih worth it lah, nggak terlalu macet gitu lah. Iya, oke, ini dia memang rawan karena di sini dia menyempitnya parah, hanya pas-pas satu bodi mobil aja gitu. Posisi jalan tuh mengecil, nah di sini teman-teman, area ini mengecil dia. Sini. Iya, ini depan mobil HRV saya ini makin mengecil dia teman-teman gitu. Ini sebenarnya jalannya jalur sebelah kanannya ini mobil ya, tapi dibagi dua gitu loh. Sebelah kirinya mana ya? Yang sebelah kiri sebelah sini teman-teman. Sebelah sini itu lagi ada kayak pemasangan ini nih, kaki-kaki untuk flyover ya. Kakinya, cor-corannya gitu lah, istilah itu. Itulah tuh. Kalau orang nyebut pile apalah. Kalau bahasa sipilnya pile. Ya itulah pokoknya untuk pembuatan kaki-kaki untuk flyover lah. Di sini nih sebelah kirinya gitu, sebelah kiri sini nih. Nah ini sebenarnya yang saya lewat ini sebenarnya jalur akses kanan gitu. Sebenarnya dua jalur, ada yang kiri ada yang kanan. Yang kiri itu tertutup habis, lagi dibongkar untuk pengerjaan flyover gitu teman-teman. Nah jadi yang segianya jalur kanan tuh dibagi dua. Nah itu yang membuat jalan itu makin sempit gitu loh. Ini syukurnya saya di saat ini ya, di timing ini memang lagi nggak ketemu yang namanya kontainer. Tapi feeling saya di depan sana tuh ada kontainer nih, karena jalannya makin sini makin mentok ya, ibaratnya makin berhenti gitu. Biasa kalau hal-hal kayak ini deh, karena di depannya ada kontainer pastinya, kalau menurut saya. Ya, sebelah kanan saya ini ada menuju apa ya, sekitaran area mendekati area Ancol ya teman-teman ya. Nanti saya tunjuk tuh pintu Ancolnya mana gitu. Sayang sekali action cam saya permanen nggak bisa diputar kiri kanan ya. Mountingnya itu permanen gitu loh. Iya. Nah jadi karena area sini nih yang saya sebut tadi, dari J sama area sini nih, area stasiun Ancol ini emang areanya sempit, dan akhirnya resiko terhadap kemungkinan kecelakaan itu sangat tinggi, karena orang pada berdesak-desak gitu loh, nggak sabaran pemotornya yang kayak kami ini lah, kayak saya ini yang ibaratnya pengen buru-buru cepat gitu loh, akhirnya nyosor sana nyosor sini, akhirnya nyenggol karena posisi jalannya pas bener-bener satu mobil, akhirnya ya itu oleng. Nah pas dia oleng, masuk deh ke bodi, ke roda kontainer. Nah memang disinilah titik rawannya sering terjadi kecelakaan ya teman-teman gitu. Jadi kalau menurut saya nih, kalau teman-teman pengen melewati sini nih, kalau ada opsi lain, tapi kalau sekiranya memang mau nggak mau, ibaratnya memang kerjanya di sekitaran Jakarta Utara, ya intinya hati-hatilah dalam berkendaraan ya teman-teman, karena kita nggak tahu. Kadang ada juga saya perhatikan tuh, dia udah enak nih, udah slow dia kan, cuma si supir kontainer ini kalau bahasa di mobil tuh nyebutnya blind spot, istilah pandangan yang nggak terlihat. Kayak mana tuh istilah itu bahasa Indonesia tuh ya, nggak nampak gitu sama supirnya gitu. Jadi ya akhirnya tergiling juga gitu. Ada banyak hal kayak gitu tuh. Nah ini sebelah kanan saya ini sekarang di area pintu Ancol ya, sebelah kanan saya ini. Sebelah kiri saya ini di area mau ngarah ke Mangga 2. Tapi sini saya kan naik flyover, dia di bawah flyover sana jalannya gitu. Ya, oke teman-teman. Pokoknya yang penting dari saya pribadi nih, baiknya kita semua benar-benar harus hati-hati ya dalam berkendaraan. Karena sehati-hati pun kita ini dalam berkendaraan, ada aja gitu, udah kita hati-hati, kita yang disenggol orang ya kan. Nah itu yang repotnya gitu. Tapi yaudahlah, yang penting pesan saya sih memang buat teman-teman, jangan gerasa gerusu aja lah gitu bawa motor ya. Saya sebenarnya bersyukur juga nih kalau ngonten ya motovlog nih, karena biar gimana pun saya jadi bawa motornya tuh nggak perlu kenceng-kenceng, karena kan lagi ada kamera ya. Jadi
kalau kamera dibawa kenceng-kenceng ya jalannya jadi kenceng-kenceng dan efek getarnya terasa banget gitu. Nah ini saya lah paling bentar ya kecepatan 50 lah palingan. Ini rata-rata saya tengok di dashboard meter NMAX saya ini ya 40-45 lah paling tinggi ya. Gitu ya. Oke teman-teman, maaf teman-teman, saya lagi merhatiin layar action cam saya. Kebetulan action cam ini enaknya dia action cam saya ini yang merek Ausec ATM40R ini dia ada screen ya, ada screennya yang ukuran sekitar kecil ya, 2 inci ya, tapi sangat-sangat membantu ya untuk saya mantengin ya semua pergerakan ya di layar itu ya. Karena dibilang kelebihan kurang nggak tahu ya, intinya pada saat kita nge-record nih dia hanya bisa bertahan di 25 menitan ya, terus auto off, terus auto flat ya on lagi. Kalau ini penilaian saya kemarin sih, saya pikir itu memang menjaga supaya video yang terrecord tuh nggak terlalu gede, supaya jangan terlalu berat gitu, jadi dipecah-pecah menjadi beberapa part gitu loh. Dan saya telah melakukan beberapa kali pengujian, dia memang maksimalnya di 25 menit ya, habis itu dia cut off dulu, berhenti dulu bentar, terus nge-record otomatis lagi gitu. Sebenarnya satu sisi enak aja sih, enak lah ya, supaya jangan videonya terlalu besar dan terlalu berat ya. Nanti kan gampang sih, tinggal edit ya kan, biar gimana pun ya sedikit banyak pasti ada lah kita ngedit ya. Nah saya ngeditnya tuh pakai aplikasi CUT CapCut bacanya ya teman-teman ya. Nanti pas di CapCut tuh dia bisa di-combine ya, bisa digabungkan dan ya edit sana sini sedikit lah pemanis-pemanisnya ya gitu. Oke teman-teman, ini saya menuju ke apa ya, saya nyebutnya sih di area aja lah ya, area menuju area sekitaran Kota Tua ya teman-teman ya. Saya mau masuk ke area Kota Tua ya teman-teman ya. Nah kalau daerah area sini sih, kalau menurut saya nggak terlalu macet ya di area sini nih. Paling ketemu macetnya di sana nanti setelah Kota Tua nih, saya tembusnya di area simpang jembatan besi ya. Nah di simpang jembatan besi itu karena ya semua akses ke situ tuh ya, di tengah lah saya pikir tuh, jadi sedikit macet di situ. Dan kedua banyak lampu merah yang timernya itu memang lama banget tuh lampu merahnya. Jadi kalau udah sempat lampu merah, nunggunya tuh bosan banget, lama banget ya gitu. Jadi ya gara-gara itu jadi ujung-ujungnya macet juga lah, nggak kemana ya kan, pasti macet gitu loh dari segi waktu timer, waktu lampu merahnya gitu. Ya, oh ya teman-teman, saya sedikit meng-spill ya untuk alat-alat untuk nge-vlog saya ya, motovlog saya, alat-alat apa yang saya pakai ya. Pertama untuk nge-recordnya saya pakai action cam Ausec ATM40R. Terus kedua, kebetulan si action cam ini kemarin saya beli include ya, di dalam kotak pembelian tuh dapat bonus mic wirelessnya ya teman-teman ya. Jadi ada mic wirelessnya, cuma kelemahannya mungkin ada 4 atau 5 video saya udah saya upload di Sudung Sitorus channel ya, itu suaranya nggak rekomen banget lah, parah ya. Nah jadi mic eksternal ada, tapi saya sekarang bener-bener ini di hari Senin tanggal 28 Juli ini, jadi audionya ada 2 nih. Pakai mic eksternal dan pakai mic dari modifikasi ya, mic modifikasi yang saya andalkan, mic modifikasi yang saya modif sedemikian rupa dengan membalutkan busa spons untuk cuci piring ya. Jadi saya pada mic ya biasa, headset yang saya beli murah ya, harga kayak 10.000 atau 8.000 saya ingat tuh, murah banget tuh. Saya modif ya dengan cara membalutkan busa spons cuci piring ya, setebal-tebalnya saya balut tuh.
Nah, jadi mic-nya headset itu saya pakai, saya tancapkan di handphone, lalu saya buka aplikasi nge-record suara ya. Nanti keluar outputnya itu berupa suara. Nah, itu yang saya combine nanti di aplikasi CapCut ya, untuk menggabungkan antara video dengan suaranya. Gitu, teman. Nah, terus ngapain pakai mic eksternal ya? Nah, itu saya mau membandingkan banget nih. Mana yang lebih jernih antara mic bawaan si Action Cam atau mic modifikasi dari headset yang saya andal-andalkan ya untuk motovlog saya. Gitu, teman-teman. Ya, ini saya udah melewati kota tua dan lagi flyover. Nanti lepas dari flyover ini menuju mentoknya ya. Mentoknya tuh ke jembatan besi ya, teman-teman ya. Nah, tinggal ambil kiri. Ya, depan sana teman-teman ya. Depan sana tuh kalau mentok dia sana tuh. Sebenarnya tuh ada perapatan juga sih. Ada perapatan lampu merah juga. Nah, nanti mentok kita ambil ke kiri ya. Ambil ke kiri. Nah, ketemulah perapatan lampu merah jembatan besi ya, teman-teman. Tapi kayaknya saya agak berhenti sebentar ya, teman-teman. Saya mau sarapan dulu nih ceritanya, teman-teman ya. Nanti videonya saya sambung lagi. Iya. Oke, teman-teman, saya udah sarapan tadi ya. Saya udah beli bubur ayam. Dan ya, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju kantor ya, ke area Mall Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat ya. Nah, di depan saya ini ada perapatan, adalah perapatan lampu merah jembatan besi. Ya, udah jam 7.26, setengah 8 ya. Ini udah jam-jam krusial macet di sini. Kalau di peta saya ini posisinya di tengah-tengah ya. Setengah dari perjalanan lah ibaratnya gitu dah. Dari jembatan besi ini ke depan sana tuh Mall Season City ya. Terus ambil kanan, ngikuti jalan lurus, nanti ketemu lagi di depan sananya lagi ketemu Universitas Trisakti ya. Nah, udah kalau udah Universitas Trisakti depan dikit udah ketemu tuh Mall Taman Anggrek ya. Dan ini yang saya maksudkan tadi tuh untuk lampu merah jembatan besi ini memang lampu merah perapatan jembatan besi ya. Perapatan lampu merah jembatan besi. Kita sering dengar orang gitu tuh. Di mana Mas? Di perapatan lampu merah nih jembatan besi. Itu terkenal banget tuh, durasi lampu merah tuh sangat lama banget, teman-teman. Bahkan saya lebih suka tuh kadang-kadang akhirnya mematikan mesin motor ya, karena lumayan lama gitu, dan akhirnya kemungkinan boros minyak juga ya. Dalam sehari bayangin coba, kalau nunggu sebanyak ini selama ini ya mendingan saya mati ke mesin gitu loh. Ya lumayan lah untuk menghemat bensin ya. Oh ya teman-teman, just information, saya udah sedikit kecewa dengan penggunaan produk Pertamina ya, sejak isu-isu dari oplosan Pertamax ya. Karena motor saya ini NMAX kan oktan berapa lupa saya, 11,6 ya rasionya, jadi saya pakai oktan 92, yaitu pakai Pertamax di Pertamina. Tapi kemarin ada isu ada oplosan, saya sejak dari diumumkan oplosan itu ya resmi itu, saya beralih ke Vivo dulu awalnya. Tapi Vivo saya pakai 92 juga ya. Tapi Vivo pun makin kesini makin ngaco nih, udah 1 bulan lebih dia RON 92 nya habis ya. Nggak pernah ready gitu, yang akhirnya minumnya terus 90 kan, RON 90. Oke udah. Nah ini kayak baru jalan 3 kali ya saya lupa deh, saya pindah ke produk kuning ya, Shell. Minyak Shell ya, SPBU Shell. Saya pakai yang RON yang hijau tuh lupa saya deh, 90 kayak yang hijau ya, super lah gitu, apalah pokoknya yang hijau lah dia, kayak super deh. Kalau V-Power di bawah V-Power dikit lah, 1 level lupa saya, kayak super deh.
Tapi ya produknya produk ini kan, produk unggulan kan, produk Shell ini memang di atasnya semua ya, di atasnya Pertamina, di atasnya Vivo lagi ya kan, kalau level-level adu-adu paling bawah lah istilahnya. Ya, memang kacau ya teman-teman ya untuk Indonesia kita ini ya. Pertamina segede itu tuh memang udah bertahun-tahun katanya tuh udah mengoplos si Pertamax itu ya. Saya sedikit aduh ngeri ya kan. Motor saya ini beli ibarat STNK-nya aja ya teman ya. STNK-nya udah satu kali ini kayak bulan berapa ya, lupa saya. Nanti saya tengok kayak bulan-bulan ini deh. Ini bulan 7 ya. Bulan 7 bulan 8 ya. Saya cuma tengok deh STNK, lupa saya. Kayak di pertengahan gitu dia udah ganti STNK ya gitu. Ganti bayar pajak lah intinya. Harus bayar pajak gitu. Nah, ini baru udah 2 tahun lah pemakaiannya. Itu full kemarin tuh selama 1 tahun full aja itu saya pakai Pertamax ya kan. Kebayang enggak betapa dibodohkannya kita ya. Rakyat Indonesia dengan oplosan Pertamax yang ternyata itu adalah Pertalite ya. Aduh parah. Terbayang teman-teman yang udah bertahun-tahun kali ya. Aduh, nggak terbayang deh sakitnya. Cuma di luar sana juga masih, saya nggak memaksa juga ya, di luar sana juga masih banyak kok yang akhirnya mau nggak mau, saya pikir sih gitu, karena pakai Vivo mahal, pakai Shell apalagi lebih mahal. Cuma saya jatuhnya udah kecewa ya, nggak peduli mahal apapun itu namanya, maka saya beli yang selain dari Pertamax atau produk Pertamina sudah saya beli lagi lah gitu. Dan saya pikir adalah di Indonesia nih yang kayak saya tuh kecewaannya akhirnya nggak mau pakai lagi tuh Pertamina gitu lah. Karena waktu sejak booming tuh akhirnya banyak tuh yang beralih ya. Banyak kan sih biasanya larinya ke Vivo ya. Tapi makin kesini Vivo pun makin ngaco juga tuh, yang 92-nya pada kosong mulu ya kan. Akhirnya ya kalau saya pribadi ya pindah aja lah ke Shell sekalian ya kan. Dan kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman ya, ternyata emang dari segi rupiah mahal nih, agak mahal ya. Cuman kalau kita ngitung-ngitung literan aja, jangan berkaca ke rupiahnya ya. Anggaplah di berapa liter, kita anggap 5 liter lah, sama-sama 5 liter nih. Kita abaikan dulu masalah harga ya. Sebenarnya lebih irit kalau kita pakai produk-produk Shell ya, SPBU di Shell ini, karena ibaratnya kompresi dari motor tahun-tahun tinggi itu memang udah tinggi ya, rata-rata 11 komaan gitu dia. Itu dia minta oktannya tuh memang oktan yang tinggi gitu. Gitu teman-teman. Jadi secara pembakar itu lebih perfect dia, lebih sempurna dengan menggunakan oktan-oktan tinggi gitu. Nah, ya udah si Shell inilah yang dibilang produk paling tertinggi lah untuk SPBU ya, gitu. Nah, itu dia udah menjadi efisiensi. Nah, logikanya sama 5 liter ya. Sama-sama Pertamax 5 liter dan si Shell yang anggaplah V-Power ya. V-Power sudah 5 ya, lupa saya. Pokoknya saya pakai di bawah V-Power lah, super lah gitu bilang ya. Shell super ya. Sesama 5 liter itu pemakaiannya tuh memang harusnya lebih irit. Cuman kalahnya kalau dikalibrasi ke rupiah ya tetap sedikit gitu lah. Kita ibarat 50.000 di Pertamax lebih banyak daripada beli 50.000 di Shell gitu teman-teman. Tapi oke lah, yang penting saya nggak peduli. Jadi saya motor ini memang pada dasarnya saya 50.000 tuh pemakaiannya untuk 3 hari apapun itu saya maksimalkan lah gitulah. Baik itu pakai Pertamax, baik pakai Vivo, baik pakai Shell ya. Cuma di Shell ini biasa kan 50.000 tuh ya jarang lah saya benar-benar sampai berkedip gitu di pas hari ketiganya ya. Ini udah tinggal 1 balok nih, feeling saya nih. Ini saya udah hari berapa nih, Jumat. Oh, ini saya kemarin ngisi terakhir di hari Jumat ya. Saya Jumat, Sabtu, Minggu enggak saya hitung karena Sabtu Minggu kan bisa dibilang nang antar ya. Pokoknya intinya kalau di hari kerja nih, kalau penggunaan Pertamax kan 3 hari itu jarang ketemu banget tuh yang namanya panel bensin saya itu berkedip-kedip tuh, jarang banget karena dia pas-pasan banget tuh 50.000 tuh 3 hari gitu. Nah, pas penggunaan ini Shell ya karena dari segi mahal 50.000 tuh ngisinya dikit jadi gitulah. Jadi
Ah, belum lagi kayak ibarat dari rumah tuh dari Priok ya, tuh udah berkedip-kedip dia tuh, ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Jadi kadang saya ngisinya tuh jujur saya sekarang tuh lebih ke 60-an gitulah jujur saya upgrade lah sedikit 60.000 sekali ngisi lah gitulah, supaya resiko jangan mati di tengah nanti kan, di 2 hari setengah gitu lah, nanggung gitu, nambah 10.000 lagi lah untuk penggunaan privilege pemakaian dari minyak sel ini ya, minyak SPBU sel ini gitu. Ini saya dipepet juga nih, kacau nih. Ya ini saya sebenarnya sebelah kanan ini udah tinggal balik arah aja nih, sebelah kanan saya ini udah ketemu Mall Taman Anggrek ya, tinggal balik arah. Dan kayaknya situasi udah mulai macet ya teman-teman ya. Harusnya di sini enggak terlalu macet sih harusnya ya. Cuman saya pikir kenapa ya? Kayaknya karena lagi rame-ramenya ya bang ya. Nah kayak gini nih, si kontainer dia udah ngambil jalur akses kanan, tiba-tiba banting ke kiri. Nah akhirnya kan makan jalan gitu loh ya kan. Ini ngaco emang kontainernya. Aduh, kesel dah. Oh tadi dia mencoba masuk ke busway teman-teman, cuman busway ada bus kan ya, dia kelama takut ketemu lama, dia akhirnya ngambil lagi ke kiri. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh gitu ya kan, gara-gara ulah dia tuh ya akhirnya dia makan jalan gitu loh, badannya kan panjang tuh kan gitu. Harusnya dia tetap stay di situ dulu gitu kan kesalahan dia juga dengan pengambil akses jalur busway kan. Oke baik teman-teman, ini saya udah tinggal balik arah aja ya, udah sampai di area Mall Taman Anggrek ya. Nah ini saya balik arah, muter, sep. Ya, saya pikir saya cukup sudah dulu ya untuk video hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 ya. Tahan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mantengin, selalu setia nonton setiap channel YouTube, setiap video-video yang ada di channel YouTube Sudung Sitorus Channel. Terima kasih banyak. Dan tak lupa terus support dan dukung channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you and bye-bye.